cepat. Benar. Seperti itu. Tapi berbicara tentang informasi yang bebas di luar sana tuh Kak, kita tetap harus memfilter ya Kak. Betul ya. sekali. Soalnya sudah banyak hoax dan Iya. macam-macam penipuan. Itu teman-teman di luar sana tuh harus pintar-pintar ya untuk memfilter apa informasi yang masuk ke kita. Betul. Karena dunia digital itu bebas loh. Semua orang bisa memasukkan berita apa saja ke dunia digital. Tapi tinggal kita aja yang memfilter. Betul. Ya. Kalau di pengalaman saya Mbak Oki, jadi kayak di dunia perbankan ya, di jasa, apalagi kita berbicara di dunia perbankan itu yang namanya ada smashing, terus ada yang SMS dapat hadiah, Benar-benar tuh, Kak. terus Oh, ada istilahnya telepon-telepon yang tiba-tiba Anda mendapatkan hadiah. Itu yakin kalau menurut saya nih, kalau saya di jasa dan memang ada beberapa komplain yang saya pernah hadapi, sering terjadi tuh. saya akan bilang bahwa yang datang, misalkan ibu tidak pernah, misalkan nih ada dapat SMS dari salah satu provider ya, Anda mendapatkan uang 200 juta. Kalau Anda tidak merasa bahwa ikut undian, jangan, hentikan di situ. Terus untuk memberikan informasi kayak seperti PIN, semuanya itu diharapkan Data jangan. pribadi lah. Data pribadi. Ya, Nama jangan ibu sampai. kandung, KTP, kalau misalkan tidak dikenal, jangan diberikan. Iya. Itu memang harus ada rahasia. Iya. Kalau istilahnya di dunia jasa atau di perbankan itu data nasabah atau customer itu diatur sama undang-undang, Mbak Oki. Ya, Jadi tidak boleh disebarluaskan. betul sekali. Jadi memang di dunia perbankan atau lagi kita jasa ya. Nah, itu data nasabah itu diatur oleh undang-undang dan tidak bisa disebarkan. Walaupun misalkan nih Mbak Oki, kita suami istri nih Mbak Oki ya. Mbak Oki datang tiba-tiba ke bank A, menanyakan saldo saya, misalkan data saya, petugas bank atau customer service atau pelayan jasa, dia tahu aturannya, dia tidak akan memberikan. Ada privasi, kecuali Betul. mungkin ada surat kuasa atau apa ya Kak. Iya, Misalkan lain lagi tuh kalau ada surat kuasa, sebagainya betul ya. sekali. Jadi bisa digantikan kalau ada alasan di baliknya gitu Betul. Kak ya. Jadi kita sekalian warning nih kepada teman-teman ya. Jadi hati-hati terhadap penipuan. Dunia digital ini sudah semakin lebar ya. Globalisasi masuk, jadi internet sudah terbuka luas nih Kak. Betul. Hati-hati ya kepada teman-teman. Betul. Hati-hati pemberian hoax. data pribadi. Benar. Seperti ibu kandung, karena ada beberapa verifikasi untuk pelayanan jasa itu cuma verifikasinya ada 3 pertanyaan dan itu pertanyaan yang sangat memang yang ada dalam diri kita, misalkan tempat tanggal lahir, itu jangan pernah memberikan informasi itu kecuali memang kita yang menginginkan informasi. Otomatis verifikasi itu akan tetap jalan. Tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, terus nomor handphone yang kita gunakan sekarang. Itu biasanya adalah pertanyaan standar untuk memverifikasi. Biasanya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan gitu tuh. Betul. Ujung-ujungnya ke nama ibu kandung tuh, Betul. ujung-ujungnya. Jadi hati-hati karena nama ibu kandung biasanya dia akan melekat sama kita. Benar, itu nggak boleh sama sekali. Itu informasi sangat-sangat pribadi. Jadi tidak bosan kita Dihindari. sampaikan. Betul. Tidak bosan kita sampaikan. Jangan sampai bisa tergoda dengan penipuan-penipuan seperti itu. Karena kenapa saya bilang tidak bosan kita sampaikan, karena masih banyak yang tertipu Kak di luar sana. Betul. Ya. Sekarang Masih istilahnya banyak sekali. karena beberapa masalah yang kemarin ya, yang masalah global yang kayak COVID-19 itu memaksa orang untuk berbuat jahat. Karena seperti yang kita lihat. Banyak komplain Kak ya? Komplain banyak karena biasanya ada penipuan. banyak sekali. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya? Alhamdulillah di saya pribadi itu kita bisa selesaikan dengan adanya dengan adanya pelayanan prima dari hati. Nah, pertanyaan terakhir. Wow, sebenarnya pembicaraan ini saya nggak mau akhiri karena enak sekali. Menarik kan Kak ya? Menarik sekali dengan permasalahan pelayanan itu tidak akan ada habisnya kalau kita misalkan kita berbicara dari pagi sampai pagi lagi yang namanya pelayanan. Apabila itu sudah terbawa ya di kita yang memang tulus, itu tulus ikhlas, otomatis stok maaf banyak itu otomatis ya. Stok maaf ya, ini kuncinya. Berarti kalau yang mau jadi customer service, Betul. mau jadi teller atau pelayanan di front line Maafnya itu, aja perbanyak. maafnya harus diperbanyak. Betul. Ya. Jadi kalau lebaran coba latihan maaf-maafan ya. Maaf-maafan dan itu wajib kalau mau lebaran ya. Nah, emang sih kalau bicara tentang pelayanan prima itu apa ya, sungguh sangat menarik menurut saya juga. Betul. Karena mungkin ini adalah salah satu hal yang bikin saya tertarik dengan pelayanan karena berhubungan dengan orang lain ya. Betul Kita sekali. memberikan kepuasan kepada pelanggan. Betul. Terus
apa ya, adalah hal yang sangat membuat kita juga merasa puas gitu merasa ya, nyaman. senang. Iya, apalagi kita memberikan solusi kepada orang-orang dengan satu hari pun, misalkan nih ada 10 orang yang datang itu dengan karakter yang berbeda-beda. Benar. Dan kita bisa masuk ke mereka. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu dari diri kita nih. Bagaimana cara kita mengeluarkan keahlian kita nih, karena kalau misalkan kita sudah masuk di yang namanya pelayanan jasa, Ya. itu dengan sendirinya ya kita bisa mengetahui orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Ya, ada namanya pembelajaran yang kita tidak dapat di bangku kuliah, Benar. tapi pengalaman yang terus Nah, jalan. makanya ini nih Kak, saya bikin podcast mengajar kayak gini tuh biar teman-teman mahasiswa tahu gimana sih sebenarnya praktek di lapangan. Betul. Jangan sampai nih Bu Oki ini bicara tentang teori terus-menerus nih, di lapangan tidak begitu. Nah, kemarin kan kita sudah saya sudah menyampaikan bagaimana sih sebenarnya standar operasional pelayanan secara umum. Nah, ini Kak Oka tadi sudah sampaikan secara garis besarnya sebenarnya prakteknya seperti apa. Kak Oka ini bukan main-main loh, dia sudah 10 tahun bergerak dalam bidang pelayanan. Makanya Kak Oka ini saya undang sebagai narasumber karena mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Benar Ya. sekali. Karena Kita sangat bersyukur nih Kak ya. betul sekali Mbak Oki. Jadi pengalaman itu adalah pelajaran yang sangat penting sekali, karena kita tidak akan mendapatkan di bangku kuliah. Iya. Saya S1 pun juga dari beberapa dekade yang saya lewati, pengalaman yang sangat penting. Dan Ya. intinya buat teman-teman semuanya ya, berorganisasi. Organisasi sangat penting untuk pengembangan diri kita. Benar. Karena saya bisa di sini itu karena saya ada organisasi, tapi jangan gara-gara organisasi kita tidak cepat selesai. Benar. Jangan. Jadi organisasi adalah menumbuhkan pola pikir kita, Ya. memberikan teman yang banyak, dan memberikan pengalaman yang banyak. Benar. Karena jujur saja Mbak Kia, sebagai pengalaman, saya bisa pindah ke tempat satu ke tempat ini adalah pengalaman saya yang saya terapkan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang sekarang, dan alhamdulillah saya dapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Tapi yang namanya pelayanan prima itu tidak ada habisnya untuk kita belajar dan lebih menggali. Benar. Betul sekali. Jadi kita ada yang namanya sharing ke senior, terus kita baca Iya. buku, kita baca beberapa referensi bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang bagus. Karena setiap tahun, setiap ada perubahan, itu kita akan update terus. Seperti itu. Oh, ini nih Kak, timbul satu pertanyaan nih di pikiran saya. Jadi sebagai pelayan jasa, apa ada semacam ujian-ujian gitu yang dilakukan oleh perusahaan kepada yang melakukan pelayanan, misalkan customer service kah, teller kah, untuk mengupgrade mungkin atau untuk menilai bagaimana sih proses kerja mereka selama ini gitu? Ada. Kalau misalkan Evaluasi gitu loh. betul, Ya. yang namanya evaluasi pasti ada. Training juga pasti ada, karena pelayanan itu akan berubah dan pengetahuan itu akan tetap berubah dan mengalir. Nah, maka dari itu di semua perusahaan yang namanya pelayanan jasa itu otomatis ada yang namanya review, Ya. ujian. Ya, Ujiannya pun itu bergerak di situ-situ aja, Mbak Oki. Jadi misalkan hari ini bagaimana cara kita menyapa kalau di pagi hari, Ya. bagaimana cara kita menyapa kalau di siang hari. Ada beberapa materi yang biasanya kita dapatkan itu kalau misalkan jam 7 pagi sampai jam 10 itu greetingnya misalkan kalau di jasa selamat pagi, jam 10 sampai jam 3 itu adalah selamat siang, jam 3 sampai jam 5 sore itu adalah selamat sore. Jadi jangan pernah berpikir selesai perkuliahan tidak ada ujian lagi. Betul. Ya Kak ya. Betul sekali, karena buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kita udah lulus S1 nih buat teman-teman semuanya, itu istilah dari dosen saya, dan saya akan mengingat selalu dosen saya itu adalah kita mengakhiri sebuah awal. Kita mengakhiri sebuah perkuliahan, tapi mengawali dunia kerja yang sangat keras. Ya, Itu. jadi kan mahasiswa kan banyak yang sering ngeluh Kak ya. Betul. Aduh, tugasnya banyak, ujian lagi. Wah, jangan salah. Jangan. Dunia kerja akan lebih keras. Lebih daripada keras ini. lagi. Belum tahu aja kayak kan Betul. belum melewati ya. Tapi insya Allah teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar khususnya ya, mahasiswa saya bisalah ya, insya Allah Bisa. menjadi siap pakai. Jadi istilahnya saya menginginkan mahasiswa saya ini berhasil ke depannya Kak ya. Jadi saya mau Amin. mencetak mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, Betul. yang cerdas ya. Jadi bukan cuma pintar Kak, tapi harus kompeten, harus kreatif dan bisa menyelesaikan masalah. Betul sekali. Ya, Kak, Jadi ya? Mbak Oki di Universitas Negeri Makassar sangat luar biasa sekali. Pasti lulusan-lulusannya pasti akan seperti gedungnya Bintang 5. Amin.
Jadi lulusan-lulusan apalagi jurusan komunikasi atau jurusan yang memang bergerak di bidang jasa, Ya. otomatis pasti lulusannya akan bintang 5 seperti Amin. dengan gedungnya yang sangat luar biasa. Semua orang-orang lihatnya wow, Kalau wow, lewat wow ke dan ya, wow. kalau Betul lewat ke sekali. sana, wah bagus sekali ya. Wow. gedungnya mana. Otomatis pasti lulusan-lulusan dia itu akan Bangga. lebih ke bintang 5. Amin. Karena gedungnya saja udah bintang 5. Nah. Lulusannya pasti bintang 5. Jadi harus bangga nih. Jadi Betul sekali. dan ternyata orang-orang yang lewat di situ pengen juga sebenarnya Betul. mungkin menjadi mahasiswa Betul. UNM, tapi mungkin tidak sempat berkuliah di sana. Betul sekali. Jujur saja, saya pernah mendaftar di Universitas Negeri Makassar di tahun 2016. Ya. Saya ambil jurusan ekonomi. Mhm. Saya memang bercita-cita Universitas Negeri Makassar itu saya sebagai Pengen, pengajar. ya. Pengen Oh. sekali. Heeh. Apalagi memang dicadangkan dengan gedung yang Ya. jadi ikon Makassar ya. Ya, benar. Ini sih. Dan Gedung saya ini jujur sih. bangga dan hari ini saya bangga bersama Ibu Oki Alhamdulillah saya juga dari bersenang Universitas senang. Negeri Makassar dengan gedung yang bintang 5 dengan lulusan-lulusan yang insya Allah bintang 5 juga. Iya, kayaknya Kak Oka ini selalu menyebut bintang 5 ya ke UNM. Jadi boleh dikata bahwa universitas kita penilaian orang di luar sana itu adalah universitas bintang 5. Nah, bintang 5 itu kalau hotel terbaik ya, Wah, Kak ya. betul. Nah Kak, kita kembali ke topik ya Kak ya. Boleh nih. Tadi ini bintang 5 nih. Nah, sekarang topiknya kembali lagi nih di Oke pelayanan. nih Kak. Nah, menurut Kakak sebenarnya siapa sih yang berperan besar dalam suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut bisa mencapai pelayanan prima gitu? Betul sekali. Kalau yang bisa menggambarkan atau kalau yang istilahnya dari Mbak Oki, siapa sih yang bergerak di bidang itu? Nah, kembali lagi, siapa sih yang ada di garda depan? Ya. Misalkan kalau misalkan dia ada di perbankan perbankan itu istilahnya service frontliner. Ya. Jadi ada customer service, ada juga yang namanya talent. Dia adalah di garda depan. Ya. Bagaimana caranya nasabah datang dan menggambarkan citra perusahaan itu dari garda depan yang istilahnya adalah service frontliner kalau di perbankan. Dan itu dilihat dari pelayanannya, dilihat dari penyambutannya, orang sudah pasti lihat perusahaan ini cerminan. Betul, Ah. cerminan perusahaan itu Iya, ada pada ada. frontlinernya. betul sekali. Apalagi Kalau bergerak di dari- bidang jasa ya, customer service itu sangat berpengaruh penting sekali Benar. dalam cerminan perusahaan itu. Jika pelayanannya bagus, sambutannya bagus, yakin dan percaya. Orang-orang akan percaya dengan perusahaan itu bahwa memberikan pelayanan prima adalah orang-orang yang terbaik. Jadi yang utama itu adalah pelayanan. Pelayanan Nah, dalam perusahaan itu pelayanan harus yang paling baik, ya Kak ya. dari hati, jangan lupa. Ya. Dari hati, tanamkan Harus dalam dari diri kita, tanamkan dari istilahnya pelayanan itu. Kalau kita di pelayanan itu adalah customer adalah jantung kita. Karena walaupun kita istilahnya ya, walaupun kita hebat dalam melakukan pelayanan, Ya. hebat dalam ketemu sama orang, beberapa orang, tapi kalau orang customer tidak ada yang datang, sama aja ilmu kita tidak akan bisa tersampaikan, pesan kita tidak akan bisa tersampaikan. Seperti itu Mbak. Iya, sebenarnya harus membuat customer nyaman dengan Nyaman. kita. Jadi kalau nyaman dengan kita, nyaman dengan perusahaan. Betul sekali. Hasilnya menguntungkan perusahaan Betul dan sekali. menghasilkan manajemen dan menghasilkan pelayanan prima. Ya, Betul Kak, ya? sekali, yang ujung-ujungnya Ah. akan memberikan nilai positif untuk perusahaan. Betul. Perusahaan jadi meningkat, kepercayaan orang juga pada perusahaan kita itu akan lebih kuat. Jadi istilahnya kalau misalkan di perbankan, orang akan percaya tuh, saya nabung ke sana Ya. saya simpan uang ke sana nah seperti itu. Profesional tuh. di sana. Betul. Jadi akan ada nilai positif Ya, yang benar, dia benar. dihasilkan kalau kita memberikan pelayanan yang prima. Terakhir lagi nih Kak. Baik, ini yang terakhirnya yang ketiga kali. Kayaknya nggak mau diakhiri nih Kak. Iya, Banyak karena banget nih. materinya sangat bagus dan mungkin dari teman-teman saya akan berbagi pengalaman. Pengalaman itu sangat penting dan tidak akan ada habisnya. Benar. Itu tidak bisa dibayarkan di bangku kuliah walaupun uang semester yang sekarang udah naik ya. Tapi pengalaman itu bisa diambil dari diri kita, dari sharing teman-teman, dari orang-orang hebat seperti Mbak Oki. Amin, amin. Saya yakin pengalaman hari ini saya juga bisa ambil dari Mbak Oki. Iya, amin, amin. Nah Kak, ini tadi nih yang saya mau tanyakan ini. Apa nih? Ya. Yang terakhir lu tulis Iya, Mbak Oki ya? yang terakhir. Bahagia nggak ada di dunia pelayanan? Bahagia. Yang istilahnya kalau misalkan dari Mbak Oki bertanya, bahagia kah? Saya bahagia ada di pelayanan. Saya bahagia bisa menyelesaikan suatu masalah seseorang. Misalkan dari pelayanan, saya bahagia sama seperti bahagia saya dalam keluarga saya. Alhamdulillah. Nah, itu tadi ya
udah disampaikan pengalaman Kak Oka. Terima kasih banyak Kak Oka. Ini adalah merupakan suatu kehormatan, kebahagiaan ya yang dapat dicapai oleh saya sendiri dan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa belajar pengalaman dari Kak Oka. Nah, bukan saja belajar pengalaman tentang customer service, frontliner, tapi di sini mahasiswa bisa belajar Kak, misalkan ya membuka perusahaan nih Kak, perusahaan sendiri. Oh, yang saya harus utamakan tuh mungkin di pelayanan saya harus seperti ini. Betul, walaupun perusahaan kecil, walaupun perusahaan yang baru dibangun, standar operasional prosedur itu perlu loh. Sangat diperlukan. Karena kalau nggak ada aturan ya, kalau nggak ada aturan di pegawai kita, gimana caranya kita memanage ya atau manajemen organisasi kita menjadi organisasi yang memiliki pelayanan yang prima atau pelayanan yang terbaik gitu Kak ya. Jadi bukan hanya perusahaan besar yang harus punya standar operasional prosedur Kak ya. Jadi perusahaan kecil pun, misalkan kamu punya outlet makan atau menjual makanan, nah pegawai-pegawai kamu misalkan yang memasak atau yang memberi makanan atau yang menulis nota, bisa jadi dibuat seragam kayak ada seragamnya. Jadi kelihatan profesional walaupun perusahaan kecil ya. Nggak harus menjadi perusahaan besar untuk untuk memunculkan pelayanan prima itu, untuk mencapai pelayanan prima itu ya. Jadi jangan pernah menghubungkan perusahaannya sudah besar. Jangan. Jadi pelayanan primanya bagus. Jadi standar operasional prosedurnya ada. Tidak mesti seperti itu. Kamu kalau mau buka perusahaan ya utamakanlah manajemen pelayanan. Istilahnya kita harus konsisten. Yang pertama adalah konsisten. Pelayanan prima bukan hanya diterapkan di kantor atau di perusahaan, tapi pelayanan prima pun bisa kita terapkan di misalkan di kampus. Seperti kita memberikan pelayanan, misalkan ada mahasiswa yang datang, kita tetap memberikan pelayanan. Betul sekali. Jadi yang namanya pelayanan prima itu tidak cuma dilakukan dalam perusahaan, tapi di lingkungan sehari-hari. Yang contoh misalkan di keluarga kita pun yang namanya pelayanan prima itu memang harus. Contoh misalkan nih buat teman-teman ya, pada saat kita menyediakan suatu makanan, kita memberikannya di meja makan dengan terampil, dengan piring, dengan makanan. Secara tidak langsung itu kita sudah memberikan pelayanan kepada keluarga kita sendiri. Nah, istilahnya pelayanan prima yang memang dari hati. Kalau memang tidak dari hati, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Seperti itu. Pelayanan yang maksimal bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja. Benar. Mulai dari keluarga, betul? Mulai dari keluarga, orang-orang terdekat kita. Apalagi kalau misalnya kita udah mahir di keluarga kita, kita udah kebiasaan kita melakukan pelayanan. Yakin dan percaya pada saat kita ada di perusahaan, di suatu perusahaan yang besar atau kecil, pelayanan tidak akan terbentuk. Jadi belajar dari kehidupan juga. Jadi kalau mau mulai gimana sih pelayanan prima, coba deh di kehidupannya masing-masing dulu. Mungkin di keluarga, di pacaran. Betul. Di pacaran pun kita harus melakukan pelayanan prima. Misalkan contoh, selamat pagi sayang, apa kita sudah makan. Nah, itu salah satu pelayanan prima. Iya benar Kak. Jadi bukan cuma perusahaan ya, jangan selalu membutuhkan pelayanan prima itu. Jadi pelayanan itu tidak untuk cuma perusahaan aja. Jadi kita sudah ambil garis besarnya nih, pelayanan itu bisa dilakukan dimanapun. Benar. Pelayanan yang maksimal adalah pelayanan prima. Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin sudah sampai sini pembicaraan kita. Saya tidak mau mengakhiri, tapi waktu sudah malam. Ini kita bicara dari sore, kita ngobrol dari sore, belum lagi dari persiapan kita tadi kayak udah lama banget menyita waktu Kak Oka dan teman-teman di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Oka sudah mau dan menyempatkan hadir dan ingin diwawancara, dan juga sekedar informasi, saya meminjam ruangannya Kak Oka di perusahaannya. Saya sangat berterima kasih Kak sudah menyediakan tempat ya. Ya, sekali Mbak Oki, terima kasih kembali. Dan ini adalah salah satu pelayanan prima saya buat Mbak Oki, buat teman-teman yang ada di Universitas Negeri Makassar. Saya yakin bintang 5 bisa diterapkan gedungnya dan lulusan yang bintang 5. Amin, amin. Dan pelayanan prima tidak dilakukan di perusahaan saja, tapi bisa di dalam diri kita, di keluarga kita. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Oka ya, terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah kita membahas tentang mata kuliah manajemen pelayanan prima, di mana materi kita adalah komunikasi pelayanan. Tadi sudah kita dengarkan dari pengalaman Kak Oka sebagai praktisi, bagaimana sih komunikasi pelayanan di suatu perusahaan atau di perusahaan, khususnya perusahaan perbankan ya, perbankan. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.